Rahasia komunikasi dengan pacing and leading. Pernahkah Anda mencoba berkomunikasi dengan seseorang atau dengan audiens? Semakin banyak Anda bercerita banyak hal, tetapi ternyata semakin tidak nyambung. Apalagi kalau pekerjaan Anda sebagai seorang pendidik sudah ngajar sama murid panjang lebar banyak hal, murid tidak paham apa-apa. Atau pekerjaan Anda sebagai seorang sales, seorang penjual, sudah cerita produk dengan menggebu-gebu, tetapi ternyata konsumen itu tidak tertarik sama sekali apa yang kita tawarkan. Yang menjadi masalah utama sebenarnya bukan tentang produk atau jasa atau kualitas apa yang kita ceritakan. Bisa jadi konten yang kita berikan bagus, hanya masalah nggak nyambung aja, tidak ada frekuensi yang sama. Kunci komunikasi efektif harus nyambung, sama seperti kalau kita telepon-teleponan pakai handphone, kita nge-call teman kita, kalau sinyalnya nggak nyambung, ada gangguan cuaca, mau ngomong seperti apapun, ngomong dengan perasaan sepositif seperti apapun, nggak akan nyambung, pesan tidak akan tersampaikan. Salah satu tips komunikasi ada yang namanya pacing and leading. Saya akan cerita dikit tentang pacing and leading. Pacing itu artinya menerima atau mengiyakan lawan bicara kita. Istilahnya pacing itu adalah mencoba supaya berada pada frekuensi yang nyambung. Semakin frekuensinya pas, maka kualitas komunikasi akan lebih bagus. Syarat komunikasi nyambung harus frekuensi sama, atau ada penerimaan, atau ada kemauan untuk mendengar dulu, menyerap lebih dulu apa maunya. Habis itu leading. Leading itu artinya mengarahkan, memberi solusi. Setelah tahu kebutuhannya lalu diberi dorongan sesuai apa yang menjadi minat atau kebutuhan, apa yang menjadi daya tarik lawan bicara kita. Kesalahan orang dalam menjual itu seringkali langsung menggebu-gebu cerita tentang produk, manfaat, spesifikasi, bahkan mungkin harga gitu ya. Tetapi tidak fokus atau menggali kebutuhan dari orang atau konsumen kita. Harusnya tahu masalah yang dihadapi konsumen, apa kebutuhannya, harus mau mendengar lebih dulu, harus ada pacing lebih dulu, baru leading. Dalam mendidik anak, dalam ilmu parenting, sama juga hukum ini berlaku, harus ada pacing and leading. Jangan hanya leading, menyuruh-nyuruh, memberi perintah, bahkan menakut-nakuti, bahkan mungkin orang tua memaksa sesuatu pada anaknya. Kamu harus melakukan ini, kalau enggak dihukum atau diberi aturan-aturan yang banyak. Akibatnya semakin banyak aturan, semakin banyak pelanggaran gitu. Tidak bisa menjadi orang tua begitu otoriter, menggunakan power, saya orang tua kamu harus nurut. Tidak bisa seperti itu. Harus ada pendekatan pacing dulu, menerima dulu, mengikuti cara berpikir si anak lebih dulu. Kemauan anak itu seperti apa dulu, frekuensinya disamakan lebih dulu. Begitu frekuensi nyambung, pesan baru bisa diberikan, leading baru bisa dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan istri, komunikasi yang sehat itu tidak bisa cuma leading, harus saling mengerti. Saling mengerti inilah menyamakan frekuensi. Pacing and leading ini menyelamatkan kehidupan keluarga, nggak cuma suami istri tapi juga dengan anak. Ada suatu kutipan bagus dari seorang trainer internasional bernama Brian Tracy. Beliau mengatakan kemampuan Anda berkomunikasi itu akan menentukan lebih dari 85% kesuksesan bisnis Anda dan kehidupan Anda. Jadi jika selama ini Anda tidak sukses atau sedang berproses, sedang berjuang dan ingin mencapai hal-hal yang maksimal dalam hidup, yang bukan hanya masalah finansial tetapi aspek kehidupan yang lain yang lebih berkualitas, itu semua terkait dengan cara Anda atau pemahaman Anda tentang komunikasi. Jadi perlu sekali belajar komunikasi yang baik. Temukan rahasia komunikasi yang baik selain pacing and leading dalam webinar saya.